Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis budaya organisasi menggunakan metode organisasional kultur assessment instrument pada PT Kereta Api Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakial Fauziah dan saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Farah Askia Putri, yang kedua Donita Elizabeth Tarigan, yang ketiga Muhammad Raka Pangestu, yang keempat Akmaluddin, dan yang terakhir Cantika Holivia. Budaya merupakan pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, dan asumsi yang dimiliki oleh para anggota sebuah organisasi, disosialisasikan kepada para anggota baru, dan banyak bersifat stabil terhadap waktu. Budaya organisasi didasarkan pada suatu konsep bangunan 3 tingkatan, yaitu tingkatan asumsi dasar, tingkatan nilai, dan tingkatan artefak. Salah satu cara untuk menggambarkan budaya organisasi adalah dengan metode yang disebut OCAI, Organization Culture Assessment Instrument. OCAI dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi budaya organisasi yang ada saat ini dan membantu dalam mengidentifikasi budaya yang harus dikembangkan ke depannya. Selanjutnya, ada budaya klan. Mempunyai strategi peningkatan kualitas dalam pemberdayaan dan pengembangan tim, keterlibatan SDM, dan keterbukaan komunikasi. Lalu, ada budaya adhokrasi. Mempunyai strategi peningkatan kualitas dalam menciptakan standar yang baru, mengantisipasi kebutuhan, melakukan perbaikan yang terus-menerus, dan menemukan solusi kreatif. Lalu ada budaya market, mempunyai strategi peningkatan kualitas dalam pengukuran preferensi konsumen, produktivitas, mendorong persaingan, dan penciptaan partnership. Selanjutnya ada budaya hierarki, mempunyai strategi peningkatan kualitas dalam kontrol terhadap proses kerja, pemecahan masalah secara sistematis, penerapan alat-alat ukur, kualitas, dan mendeteksi kesalahan. Selanjutnya ada profil perusahaan kereta api atau PT Kereta Api Indonesia Persero. PT Kereta Api Indonesia Persero, disingkat KAI atau PT KAI, adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Selanjutnya, analisis OCAI dimensi karakteristik dominan. Berdasarkan tabel yang dapat kita lihat di samping bahwa PT Kereta Api mengharapkan seluruh karyawannya menggunakan budaya klan. Budaya inilah yang harus menjadi karakter PT KAI Bogor yang berupaya menjadi penyedia jasa yang menjalankan praktek terbaik dan dijalankan dengan semangat inovasi sesuai dengan nilai utamanya. Hal ini dapat kita lihat budaya yang paling dominan adalah budaya klan 31%, disusul oleh adhokrasi 22% mengalami peningkatan 4 poin, hierarki 26% mengalami penurunan 7 poin, dan market 22% mengalami peningkatan 3 poin, sehingga perusahaan menjadi tempat kerja pribadi dan menimbulkan kebersamaan yang kuat antar anggotanya. Selanjutnya, analisis OCAI dimensi kepemimpinan organisasi. Berdasarkan tabel yang dapat kita lihat di samping bahwa dimensi kepemimpinan yang paling dominan adalah budaya klan. PT Kereta Api mengharapkan seluruh karyawannya tetap menggunakan budaya klan. Budaya memiliki strategi memecahkan permasalahan dengan kekeluargaan dan komunikasi yang baik. Hal ini dapat kita lihat dengan angka persentase yang paling dominan adalah budaya klan 29% mengalami kenaikan menjadi 33%, disusul oleh adhokrasi 24% menurun menjadi 23%, hierarki 25% turun menjadi 20%, dan market 22% naik menjadi 23%.
Analisis OCAI dimensi manajemen personil atau karyawan. Berdasarkan tabel dapat kita lihat bahwa PT Kereta Api mengharapkan seluruh karyawannya menggunakan budaya klan. Budaya inilah yang harus menjadi karakter manajemen personil di PT Kereta Api yang melakukan kolaborasi dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan. Hal ini dapat kita lihat dari budaya yang paling dominan adalah budaya klan dengan angka persentase 29%, disusul oleh ahokrasi 24%, mengalami penurunan menjadi 23%, hierarki 23%, menurun menjadi 21%, dan market 24%, naik menjadi 26%. Sehingga perusahaan menjadi tempat kerja pribadi dan menimbulkan kebersamaan yang kuat antar anggotanya. Budaya yang paling didominasi dari dimensi ini adalah budaya klan saat ini dan budaya klan yang diharapkan. Analisis OCAI dimensi perekat organisasi. Meskipun memiliki persepsi yang berbeda, namun PT Kereta Api Bogor mengharapkan budaya hierarki sebagai perekat organisasi. Dengan telah munculnya komitmen itulah harapannya karyawan dapat diarahkan dengan mudah untuk selaras dengan visi, misi, dan nilai yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat kita lihat budaya yang paling dominan adalah hierarki 27%, disusul oleh klan 26%, naik menjadi 29%, ahokrasi 21%, turun menjadi 19%, dan market 26%, naik menjadi 28%. Budaya yang paling didominasi di dimensi ini adalah budaya hierarki saat ini dan budaya klan yang diharapkan. Selanjutnya ada analisis OCAI dimensi penekanan strategi. Jika dilihat dari permasalahan yang dihadapi oleh PT Kereta Api Indonesia saat ini, maka penekanan strategi yang dirasa paling sesuai adalah budaya hierarki yang memiliki strategi sistematis dan terukur. Dengan demikian, manajemen pada PT Kereta Api Indonesia Bogor harus bisa memahami budaya hierarki, dapat dijadikan dasar untuk membuat strategi yang tepat guna meningkatkan jumlah penumpang kereta api. Dengan tingkat persentase hierarki 28%, klan 27% naik menjadi 32%. Adhokrasi 21% turun menjadi 20%. Selanjutnya, market 25% naik menjadi 30%. Selanjutnya, analisis OCAI dimensi kriteria keberhasilan. PT Kereta Api Indonesia Bogor sebagai BUMN penyedia layanan transportasi yang berorientasi customer oriented dituntut untuk terus melakukan inovasi, penemuan dan pengembangan yang terbaru di dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan juga untuk menghadapi persaingan transportasi agar tidak terjadi lagi penurunan jumlah penumpang. Dengan kondisi yang seperti itu, kriteria keberhasilan yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai perusahaan adalah klan dan market dengan angka persentase klan 30%, adhokrasi 20% turun menjadi 18%, market 25% naik menjadi 28%, dan hierarki 25% naik menjadi 27%. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu analisis OCAI dimensi budaya organisasi. Boleh lihat tabel berikut dan grafik di bawah. Pembentukan kembali budaya bukan berarti perubahan visi, misi, dan nilai dari PT KAI Bogor. Mengingatkan visi yang sudah ditetapkan sesuai dengan sifat dan asumsi dasar perubahan, tentu diperlukan pengimplementasikan aktif terhadap budaya yang berfokus pada lingkungan eksternal dan pelanggan yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai PT KAI Bogor, yaitu budaya hierarki dan klan dengan angka presentasi klan 25% naik menjadi 30%, akrasi 20% turun menjadi 9%, turun menjadi 18%, market 25% turun menjadi 23%, hierarki 30% turun menjadi 28%. Kesimpulan, transportasi merupakan bagian dari industri jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. PT KAI Bogor merupakan salah satu penyedia jasa transportasi di bidang perkereta apian yang selalu berbenah dan adaptif terhadap kebutuhan konsumen.
Hal tersebut telah bertuang dalam visi misi dan 5 nilai inti perusahaan, sehingga harus menjadi budaya kerja perusahaan. Tujuan untuk melakukan pemetaan budaya saat ini dan masa yang akan datang yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan jika budaya saat ini dan diharapkan sesuai dengan nilai perusahaan, sehingga dapat menjadikan PT KAI Bogor sebagai perusahaan yang siap menghadapi perubahan dan tuntutan dari konsumen. Metode ini menggunakan metode organizer culture, assessment intrusion atau OSI. Hasil yang diperoleh adalah adanya perbedaan budaya organisasi yang dirasakan saat ini oleh setiap posisi manajemen. Budaya dominan yang saat ini dirasakan oleh executive presiden adalah hierarki. Kemudian ditentukan kesamaan budaya yang diharapkan pada level top management, middle, dan bottom diwakili oleh wakil presiden, eksekutif, manajer, dan staff adalah budaya clan. Sementara the first executive presiden mengharapkan budaya pasar dan asisten manajer mengharapkan budaya advokasi. Gambaran profil budaya ini dapat digunakan untuk mengambil kebijakan perusahaan sesuai dengan visi dan budaya perusahaan pada masing-masing jabatan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.